pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Sungai Tanang tangkap seekor buaya. Seorang lelaki gaek rampok toko dengan menggunakan pistol mainan. Pagelaran Akbar Festival Pesona Minangkabau digelar pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Menangkap buaya di sungai dengan tangan kosong tanpa menggunakan pancing atau perangkap bukan hanya mitos, tapi justru dilakukan warga. Berbekal tali nilon, warga menangkap buaya sepanjang 2,5 meter di Sungai Talang, Pasaman Barat, Sabtu siang pekan lalu. Caranya, buaya dijerat dengan tali nilon. Setelah terjerat, buaya akan meronta untuk melepaskan diri dari jeratan tali. Tapi warga membuat jeratan sedemikian rupa, sehingga buaya semakin terjerat. Agar buaya tak kabur, ujung tali lainnya dipegang warga beramai-ramai. Karena tertahan, buaya semakin beringas dan mencoba melawan dengan membalikan badannya. Kesempatan inilah yang ditunggu warga, karena dengan cara itu, buaya justru melilit tubuhnya sendiri dengan tali. Setelah buaya tak berdaya, karena kelelahan, seorang warga yang berani mengikat mulut buaya itu dengan tali. Buaya pun tak berkutik. Selanjutnya buaya dibawa ke salah satu teras rumah warga, sambil menunggu petugas BKSDA Provinsi Sumatera Barat datang menjemputnya. Buaya ini ditangkap karena warga resah dengan kehadirannya. Pasalnya, sungai tempat buaya itu sering menampakkan diri, justru sering dipakai warga untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Dan kami atas izin dari Kapolpos dan Nenek Mama, kami bersama-sama menangkap buaya itu untuk diamankan. Karena takut kami di sungai tersebut banyak anak-anak atau adik kami yang masih mandi di sungai. Jadi untuk demi keselamatan anak-anak dan kemenakan kami menangkap dan mengamankan buaya tersebut. Keberhasilan menangkap buaya menghebohkan warga di Nagari Sungai Talang. Mereka berdatangan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan reptil yang berjenis kelamin betina itu. Buaya ini akan diserahkan warga ke BKSDA Sumatera Barat di Padang untuk direhabilitasi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dalam sebuah rekaman video yang dilakukan warga, terlihat atap menara pandang di kawasan objek wisata di Kecamatan Sasak, Ranah Pasisia, Pasaman Barat, tergeletak di tanah, usai diterbangkan angin kencang dari ketinggian lebih 10 meter pekan silam. Beruntung, saat atap diterjang angin, tidak jatuh menimpa warga. Beberapa pondok-pondok penjual makanan ringan di Pantai Sasak juga mengalami kerusakan pada bagian atapnya karena diterbangkan angin. Peristiwa angin kencang dan ombak besar terjadi selama 2 hari berturut-turut. Terjadi angin badai kencang dan serta hujan yang mengakibatkan sekitar pukul jam 7 pagi lah, yang mengakibatkan robohnya bangunan menara pandang yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Sampai sekarang tadi malam sekitar maghrib masih ada badai, tapi pagi ini enggak lagi. Akibat ombak besar dan angin kencang, puluhan nelayan tak berani melaut karena khawatir perahunya akan terbalik saat diterjang angin kencang. Kondisi ini telah berlangsung selama hampir 2 minggu. Bang, cuaca saat ini kadang-kadang angin kencang, badai, gelombang naik. Nah, seperti itulah, Bang. Kalau orang melaut gimana ini, Bang?
Kalau orang melaut tuh tentu menunggu harinya baik, kan cuacanya baik, gelombangnya kecil, baru bisa orang melaut. Udah berapa lama ini nggak melaut ini, Bang? Perkiraan udah 2 minggu nih, nelayan ini pada nggak melaut semua. Namun beberapa nelayan memaksakan diri untuk melaut mencari ikan karena kebutuhan dapur mereka tidak bisa dihalangi. Nelayan berharap cuaca ekstrim segera berlalu agar mereka bisa melaut dengan tenang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan mahasiswa dan ibu rumah tangga di Payakumbuh menggelar aksi unjuk rasa. Mereka long march dari Gelanggang Pacu Kuda menuju kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Payakumbuh dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Payakumbuh pada Jumat pekan lalu. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka menyuarakan 3 tuntutan utama, serta mendesak Bawaslu untuk tegak lurus dalam memproses laporan dugaan politik uang, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, dan memastikan proses pilkada berjalan adil dan transparan. Aksi damai ini bentuk peduli kita terhadap Kota Payakumbuh karena kita melihat ada beberapa indikasi, yaitu money politik yang ada di Kota Payakumbuh dan mesti kita suarakan. Ini adalah bentuk pressure bagaimana Bawaslu itu bersikap adil. Menanggapi tuntutan itu, Ketua Bawaslu Payakumbuh Aan Muharman menyatakan bahwa Bawaslu telah memproses laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada. 7 laporan telah masuk dan 1 diantaranya telah selesai diproses dan akan segera dilimpahkan ke Polres Payakumbuh. Ya, tentunya kita menyikapi secara bijaksana dan juga tentunya secara aturan sudah kita jalani dan sudah kita proses dalam laporan yang masuk kepada Bawaslu Kota Payakumbuh. Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama hampir 2 jam ini berjalan damai dengan pengawalan ketat dari petugas gabungan Polres Payakumbuh, tentara, dan Satpol PP Payakumbuh. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tolak money politik! Usai melakukan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten 50 kota selama 2 hari, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil perolehan suara untuk Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak nasional tahun 2024. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 3, Safni Sikumbang Ahlul Badrito Resa, berhasil meraih suara tertinggi di lebih dari 600 tempat pemungutan suara yang ada di 79 nagari dan 13 kecamatan dengan meraih total suara hampir 53.000 suara. Urutan kedua, pasangan calon nomor urut 2, Safarudin Darman Sahladi, dengan jumlah sekitar 43.422 suara. Posisi ketiga ditempati pasangan calon nomor urut 1, Denny Asra, Riko Febrianto, yang meraih 43.413 suara. Di tempat keempat, dengan perolehan suara mencapai sekitar 14.200 suara, diperoleh pasangan calon nomor urut 4, Rizky Kurniawan Nakasri, Ferizal Ridwan. KPU 50 kota juga menyampaikan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak nasional tahun ini hanya mencapai 54%, atau menurun dari pilkada tahun 2020 lalu. Dari hasil penetapan kita, perolehan suara tertinggi itu diraih oleh paslon nomor urut 3, setelahnya paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 1, dan terakhir paslon nomor urut 4. Kalau di Pilkada 50 kota hari ini, partisipasi pemilih di 50 kota masih di angka 54%. Dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, kami perhatikan memang sedikit menurun dari jumlah partisipasi. Pasca penetapan itu, pasangan calon diberi ruang untuk pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.